Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau bahas oli sintetik. Oli sintetik ini kan apa ya? Dianggap sebagai oli yang terbaik ya untuk kendaraan. Kita di sini nggak ngomong soal isinya bagaimana. Nggak peduli apa isine, mbuh ana opone gak ngereken. Yang kita pentingkan itu adalah hasil akhir. Jadi nggak peduli itu botolnya kayak apa, mereknya kayak apa. Yang penting hasilnya kalau pakai oli tersebut bagaimana. Ya selama ini yang namanya oli sintetik, oli yang botolnya tulisannya sintetik, ya tentu nggak sintetik toh ya, harus ada 100% sintetik, full sintetik, fully sintetik, true sintetik, ya semacam itulah pokoknya sintetik yang kata-kata tambahan ya, tambahan di depan maksudnya. Soalnya kalau ada tambahan di belakang itu biasanya diartikan di bawahnya yang full sintetik. Jadi yang seperti kata-kata sintetik teknologi, sintetik tech, ya kira-kira kata-katanya kayak gitu, itu dianggap olinya ya kualitasnya di bawahnya yang full sintetik. Kalau orang ngomong oli sekarang itu dibagi jadi 3, oli mineral, oli semi sintetik, oli sintetik. Tapi rasanya sekarang jarang ya kita temui ada oli yang menjelaskan dirinya sebagai semi sintetik. Sudah makin sedikit oli yang ono tulisannya semi sintetik. Oli sekarang kebanyakan ya antara ada kata-kata full sintetik atau tidak ada. Yang menyebut oli mineral pun jarang. Biasanya yang menyebut mineral itu adalah oli-oli lama atau oli-oli merek luar ya. Tapi rasanya kebanyakan sekarang nggak nyebut bahannya apa. Tapi tetap ya sampai sekarang orang itu membaginya mineral, semi sintetik, dan sintetik. Kalau misalnya di kemasannya nggak ada keterangan bahannya semi sintetik atau full sintetik atau mineral, maka akan dikira-kira berdasarkan harga. Kalau harganya mahal ya full sintetik, harganya murah ya mineral, harganya tengah-tengah ya semi sintetik. Secara kemampuan dibuat urutannya yang terbaik adalah sintetik, lalu semi sintetik, lalu paling parah mineral. Bahkan sampai dibuat masa pakainya itu kira-kira kalau mineral itu 1.000, semi sintetik itu 2.000, full sintetik itu 3.000. Kira-kira pembandingnya seperti itu. Jadi misal ada yang ngomong 1.500, 3.000, 5.000, juga ya ada variasi lain lah. Tapi intinya kalau bahan mineral itu paling jelek, masa pakai ya separuhnya lah dari oli full sintetik atau yang semi sintetik. Jadi mereka itu menilai oli tidak berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan tulisan di botol. Kalau di botol tulisannya full sintetik, maka bakal dipakai lama ya. Nggak peduli apakah itu olinya memang merek terkenal atau merek nggak terkenal. Yang penting full sintetik dianggap lama. Dari kalangan mereka pun menyebut bahwa semua oli itu sama saja. Jadi selama olinya
punya SAE, ono tulisannya API, mereka percaya. Jadi kualitas dianggap sama semua. Kalau sama-sama API SN, pasti kualitasnya sama kalau menurut mereka. Oli yang API SL, apalagi SE, dianggap kualitasnya jauh lebih rendah. Nah, biasanya mereka itu adalah orang-orang yang entah punya motor yang lama atau ya motornya juga termasuk motor yang awet. Jadi jarang sekali dari mereka itu yang misalnya sering join ke grup gitu ya. Jadi kadang masalah-masalah ya yang umum terjadi di kendaraan-kendaraan baru itu mereka nggak ngerti. Ada juga yang ya join di grup tapi menganggap bahwa semua kerusakan yang terjadi pada kendaraan itu pasti salah kualitas partnya. Alias mereka nggak akan pernah menyalahkan oli ya. Jadi dianggap olinya itu wis normal-normal saja. Mereka percaya rekomendasi pabrikan, mereka percaya rekomendasi bengkel resmi, mereka percaya bahwa kualitas oli yang disediakan oleh dealer itu bagus. Mereka yakin sekali kalau ada masalah pada kendaraan itu nggak mungkin karena oli. Karena ya mereka juga yakin bahwa kualitas semua oli sama saja. Mereka biasanya juga mengolok-olok penggunaan minyak goreng. Mereka ngomong minyak goreng nggak ada kekentalan, minyak goreng kalau dingin itu sangat kental. Kalau kalau dipanasi bakal cepat teroksidasi, cepat hitam gitu ya. Terus apa maneh? Banyaklah informasi-informasi salah yang beredar di luar sana sehubungan dengan minyak goreng. Ya padahal sih minyak goreng itu kalau dibandingkan dengan oli yang mereka puja-puja, oli yang ya katanya full sintetik, itu bisa jadi minyak goreng lebih baik. Minyak goreng lebih memberikan pelumasan, memberikan keawetan dan seterusnya. Banyak yang beranggapan minyak goreng itu encer, tapi banyak yang nggak tahu seencer apa sih minyak goreng itu. Karena ya minyak goreng itu lebih kental daripada 0W20, lebih encer daripada 10W40. Alias minyak goreng itu ya kalau dibicara soal kekentalan ya anggap aja setara lah dengan 0W30. Jadi artinya yang pakai 10W30 aman, pakai minyak goreng itu kekentalannya sudah pas. Dan penulis itu untuk testimoni-testimoni yang genah ya, itu selalu ya kalau pakai minyak goreng itu positif. Jadi kalau testimoni genah itu biasanya menyebut minim merek motornya, tipe motornya. Motor saya Honda Suprafit, motor saya Shogun, motor saya Krypton, motor saya Vario, motor saya PCX 160. 100 minyak goreng, aman, enak, tarikan jos, mesin bersih gitu ya. Sementara itu testimoni negatif ya. Sering ngomongnya, oh pakai minyak goreng motor saya hancur. Nggak sampai 2 minggu langsung hancur. Jadi cuma ngomong gitu dok, tanpa detail motornya itu tipe apa. Ketika ditanya detail, biasanya nggak akan pernah jawab lagi, hilang langsung. Bahkan nama merek motor pun nggak disebut. Apalagi kalau ditanya soal merek minyak goreng yang dipakai, pasti wes nggak dijawab. Ya kalau jujur
dia pasti ngomong, oh minyak gorengnya ini. Dan biasanya ya memang minyak goreng yang ia pakai itu bukan minyak goreng yang direkomendasi. Jadi ya sayangnya banyak miskonsepsi ya, dipikir semua minyak goreng bisa, padahal yang enggak. Sama seperti halnya oli mesin, minyak goreng pun ada yang bagus, ada yang jelek. Untuk soal kualitas ini penulis ya juga punya pembagian sendiri. Ada oli rekomendasi, ada oli rata-rata, ada oli tidak layak pakai. Oli tidak layak pakai ya baiknya jangan dipakai. Biasanya entah karena aditif kurang atau karena bahan olinya yang cepat rusak. Sementara itu oli rata-rata adalah oli yang ya silahkan kalau mau pakai. Yang penting tetap memperhatikan kemampuan olinya selama menggunakan. Tidak berdasarkan kilometer atau apapun lah ya yang ukurannya fix ya. Misal ganti oli sebulan sekali, 2 minggu sekali, nggak boleh seperti itu. Ganti oli harus mengikuti kemampuan dari olinya. Karena ya sekarang ini juga tren, kadang mendadak kualitas oli berubah drastis. Biasanya ya jauh lebih buruk. Dari yang biasanya jual asli terus jadi jualan palsu. Ada oli yang ya dari pabriknya pun kualitasnya diturunkan. Oli rata-rata itu adalah oli yang ya standar kira-kira API ya yang ada logonya. Jadi oli dengan logo API itu penulis masukkan rata-rata, dan cukup banyak oli yang termasuk rata-rata. Oli-oli yang murah pun cukup banyak yang masuk rata-rata. Dan ya uniknya oli yang full sintetik, oli-oli yang dipuja yang rekomendasi full sintetik jauh lebih bagus, itu seringnya malah adalah oli yang nggak layak pakai, oli yang ya wes harus dihindari. Jadi ya faktanya seperti itu. Oli-oli yang direkomendasikan di grup yang menganggap oli full sintetik itu bagus, sering merupakan oli yang sebenarnya nggak layak pakai. Paling baik itu rata-rata. Sementara oli-oli yang benar-benar bikin awet itu jarang sekali ya disebut di mereka-mereka yang sangat memuja oli full sintetik. Jadi oli macam Yaco, macam Froam, Ravenol USPO jarang disebut. Apalagi kemudian oli Mesran 40 drum, entah apakah Mediterranean Bio termasuk rekomendasi mereka atau enggak, tapi rasanya mustahil ya. Biasanya sih Mediterranean Rimula R4X atau R4 Plus sekarang. Ya memang sih oli-oli tersebut lebih baik daripada oli Deller. Tapi ya kayak Rimula itu menurut penulis termasuk tidak layak pakai karena bahan olinya yang cepat rusak. Mediterranean penulis masukkan rata-rata, nggak masuk rekomendasi karena sama Mesran 40 drum kalah. Mengapa drum? Karena ya Mesran yang baru buruk juga. Jadi kalau bisa dapat Mesran sebelum 2020 yang botolnya sudah plastik, itu yang layak dicoba. Tapi ya sayangnya banyak orang yang sangat memuja ya oli sintetik. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.